Kembali saya Muhammad Solihin, Anda menyaksikan Jawa Tengah. Tanggal 15 Agustus lalu, Provinsi Jawa Tengah merayakan hari jadinya dan memasuki usia ke-67. Provinsi ini menyimpan ragam kisah tersembunyi. Menjadi salah satu wilayah yang diminati penjajah, pusat pemerintahannya pun harus berpindah-pindah. Namun tidak banyak yang tahu, daerah Bruno, Kabupaten Purworejo pernah menjadi ibu kota Jawa Tengah. Kondisi geografis yang berbukit-bukit menjadi lokasi yang tepat untuk menghindar dari kejaran penjajah. Detak jantung perjuangan di Kabupaten Purworejo seakan merekah sepanjang waktu. Menjadi lembaran kisah masa lalu, Kabupaten Purworejo seperti bunga yang tak pernah layu. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter. Memiliki kontur perbukitan dengan hutan yang lebat, Kecamatan Bruno pernah menjadi lokasi penting dalam sejarah Jawa Tengah. Di desa Kambangan dan Giombong inilah Gubernur kedua Jawa Tengah Kanjeng Raden Tumenggung Wongsonegoro menjalankan roda pemerintahan sipil Jawa Tengah. Nah, kebetulan Pak Wongsonegoro pada waktu itu dia kan lebih dekat dengan Bambang Sugeng. Dari Magelang, begitu Magelang diserang, mereka kemudian mengungsi. Pak Bambang Sugeng naik ke Gunung Sumbing. Sedangkan Pak Wongsonegoro entah yang pertama di mana, ini belum pernah dilakukan penelitian secara intensif, tapi salah satu tempat pengungsian yang nanti juga menjadi katakan semacam markas ya atau pusat pemerintahan sipil Jawa Tengah ya di Bruno. Pada masa agresi militer Belanda kedua, kondisi republik ini pun semakin sulit. Di bawah gubuk milik Dul Wahid, Wongsonegoro menyisakan sekelumit cerita pahit. Koyak-koyak kan Semarang. Teng Semarang niku mriki ngusi. Bisa ngusi nang kana gene koyak. Terus niku. Kalih sinten mawon? Kalih garwane, putrane, putune. Niku pengawal-pengawal kata. Hutan lebat yang mengurung bukit menjadi tempat Wongsonegoro gelorakan semangat untuk bangkit. Gua di Dusun Buana Kambangan menjadi saksi saat Wongsonegoro mengasingkan diri. Selepas di Kambangan 40 hari, Wongsonegoro kembali berpindah ke desa Giombong. Meja, kursi, dan koper besi ini menjadi saksi. Wongsonegoro pernah tinggal di desa ini selama 120 hari. Sing manggen wonten mriki ming Pak Wongsonegoro. Tindak mriki sepindah niku betul napa mawon?
saking niku mboten betul napa-napa mung betani sandangan. Nggih, liyane mboten ngoten, kula mboten ngerti betani niku mboten ngerti. Meski harus berpindah-pindah, Wongsonegoro tetap menjalankan pemerintahan Jawa Tengah. Dengan semangat perjuangan yang terus berkibar, baginya roda pemerintahan Jawa Tengah harus tetap berputar. Di samping dia memang pelarian dari kesalahan Belanda, itu ada yang namanya rapat-rapat di sana memang. Katanya rapat dengan bawahannya, mungkin terkait dengan pemerintahan juga mungkin dibicarakan di Kambangan. Jadi Kambangan itu pernah menjadi pusat pemerintahan Jawa Tengah. Di samping dia itu bersembunyi juga menyusun strategis, kemudian membicarakan masalah pemerintahan.